Jangan pernah menyesal pernah berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahmil ma syi'ta fa innaka mufarraq wa amal ma syi'ta fa innaka mujza bih. Sallallahu summa sallallahu. Ya sahabati seluruh jamaah kajian rutin Rabu 9 jamaah masjid Al-Mutahidin dan kepada seluruh yang hadir walaupun semuanya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa duduk kumpul bersilaturahim bermuajah di sini. Mudah-mudahan setiap majelis yang kita datangi, setiap pengajian yang kita datangi membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang saya baca buku tadi, yaitu di yang saya baca di buku tadi di surah Al-Isra. Karena kan kalau kita pas mainan itu dan seperti baik di awal ayat itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Itu kalau diterjemah maknanya kurang lebih, in ahsantum jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum maka sesungguhnya kalian sudah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita semua, kadang-kadang di antara kita sifat manusia kita, kapan sudah berbuat baik kepada seseorang, suatu saat pengen dibalas baik. Nah, itu manusiawi. Kita sudah berbuat baik dengan seseorang, kita berharap suatu saat nanti dia juga membalas baik. Tapi ayat Al-Quran tidak demikian menyebutkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, ahsantum li anfusikum, sesungguhnya kamu itu sudah berbuat baik kepada dirimu sendiri. Maknanya adalah dalam setiap kebajikan kita pasti sudah sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah ya, bisa terus giat amal baik, bisa terus beribadah, bisa terus menolong orang, bersedekah semampu kita, berbuat kebajikan semampu kita, dan kita tidak perlu membanding-bandingkan. Karena dalam ayat lain juga disebutkan ittaqillah mastata'tum. Itu kalau diterjemah, bertakwalah kalian kepada Allah, berbuat baiklah, beribadahlah mastata'tum, sekadar mampu kalian. Tentu si A dengan si B kualitas ibadahnya beda, ya kan? Dan balasannya mungkin juga beda. Maka ayatnya tidak dipukul rata, tidak disamakan, tapi mastata'tum
apapun sebatas seukur mampu masing-masing dari kita. Nah itu Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Jadi kalau kita berbuat baik, sesungguhnya baik itu untuk kita sendiri, maknanya pasti dibalas oleh Allah. Jangan ragu, jangan pikir-pikir, karena dalam ayat lain juga disebutkan apa? Ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau kamu berbuat baik sekecil apapun, khairan yarah, pasti nanti kamu akan menyaksikan balasannya. Dilanjutkan ayatnya, kalau kamu berbuat buruk sekecil apapun, ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan kita, ya pasti ada itu. Nah itu di zaman-zaman viral sekarang ini ya kita ya harus harus lebih tebal untuk keimanan kita masing-masing. Karena kadang-kadang mohon maaf di akhir zaman seperti sekarang, kalau kita berbuat baik tidak ada yang menyaksikan, merasa kurang berakdol. Nah ya, kita berbuat baik kok tidak ada yang menyaksikan, kurang akdol. Nah itu penyakitnya. Betul lah, nanti dilihat dan seterusnya syiar menjadi penyemangat, tidak masalah. Tapi kadang-kadang di sisi lain kita belum pandai menata hati kita. Ya, berbuat baik kalau tidak ada yang menyaksikan, merasa kurang lengkap, kurang sempurna. Nah ini yang harus kita kita tata hati kita. Dilanjutkan ayatnya, wa in asabtum falah. Kalau kamu berbuat buruk, falah, maka keburukan kamu itu juga pasti ada hitungan, ada balasannya. Kapan? Seperti yang sering saya sebutkan di majelis-majelis adalah surah yang selesai kita baca, surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di suatu hari akan ada apa? Nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut kita terkunci, dikunci. Ya kan? Surah Yasin. Nah, ya, sering kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut kita terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kaki kita, tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang pernah kita upayakan, terhadap apa-apa yang pernah kita usahakan selama kita di dunia. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian yang saya pribadi, dan itu saya berkata saya pribadi, ketika manusia itu timbul, misalnya rasa jengkel, rasa mangkal, pernah didolimi, pernah dirugikan, pernah diberoloi, dan apalah sejenisnya, masing-masing kita pernah dengan kadar masing-masing. Kadang-kadang kalau sudah timbul puncaknya, ya Allah, saya rasa sabar pengen nengok kiamat. Ngapa? Itu tadi Pak, nengok kiamat. Macam mana kontak artinya orang yang pandai bersinar ketika di dunia, yang pandai nipu, yang pandai zolim, yang pandai apa bahasa itu, mulai kawan, yang pandai merugikan orang lain. Macam mana dia? Apa? Pola tingkahnya di yaumil akhir. Nah itu dia. Jadi apa-apa yang kita perbuat semasa hidup, jangan kita langsung minta dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah tidak salah, cuman kadang-kadang itu tadi ada hadis motivasi dan seterusnya. Kadang-kadang ceramah-ceramah itu sedekah 1000 dibalas 1.000.000 dan seterusnya. Nah, jadi kita sedekahlah, bagi-bagi 10 bayar 10.000, 10.000, ditunggu sampai turun, tunggu sampai hasrat, tunggu sampai menerima, membalasnya muncul-muncul naik. Kadang-kadang rasa-rasa seperti itu yang menggoyahkan iman kita. Yakin dari setiap apa yang kita perbuat pasti ada hitung-hitungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang saya baca tadi, ya Muhammad, isma syita, ya Muhammad, wahai Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca usul fikih, apa yang berlaku kepada Nabi itu juga berlaku kepada umatnya, kecuali ada namanya ibadah khususiyah.
khususnya. Nah, kalau kita baca usul fikih, jadi ada ibadah-ibadah yang memang berlaku khusus kepada Nabi. Kita dari sini, atau kalau dalam usul fikih itu nikahnya Nabi melebihi 4 istri, 4 perempuan. Ya kan? Dalam sejarah Nabi kan kita baca jumlah istri Nabi itu kalau masuk bahasa Raya 11, tapi yang hidup dalam satu masa 9. Ada Khadijah, ada satu hamba sahaya Sariyah, dan seterusnya. Nah, maksud saya seperti ini bagi kita yang awal, jangan berpikir Nabi melanggar Al-Quran. Nah, jadi maksudnya saya aja pikir dikit. Kan dalam Al-Quran ditentukan laki-laki itu boleh menikah 2, 3, atau 4 kalau sanggup berlaku adil. Terus kita baca sejarah, Nabi ternyata istrinya lebih dari 4. Jangan langsung kita menjustifikasi berarti Nabi melanggar Al-Quran. Enggak kayak gitu. Nah, cara memahaminya tidak seperti itu. Jadi ada namanya ibadah khususnya. Apa itu? Itu berlaku khusus untuk Nabi. Nah, itu. Nah, balik lagi tadi. Ketika tidak ada pengkhususan, berarti apa yang berlaku kepada Nabi juga berlaku kepada umat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ismasita, hiduplah kamu masita sekehendak kamu. Fa'inna kamayin, maka sesungguhnya kamu kelak akan wafat, akan mati. Ini kalau bahasa kita apa ya? Diulur. Hiduplah sekehendak kamu, karena suatu saat kamu mati. Wahbib masyita, dan sukailah, cintailah, sayangilah semampu kamu, sekehendak kamu. Fa innaka mufarraqah, maka sesungguhnya kau kelak akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya istri, punya anak, punya orang-orang yang kita sayangi, ya sayangilah selagi kita masih hidup, karena nanti suatu saat akan mufarraqah, akan terpisah. Kadang-kadang belum nanti terpisah ya. Nauzubillah min dzalik. Terus wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzan bih. Wa'mal, dan berbuatlah kamu ma syi'ta semampu-mampu kamu. Ya, artinya bekerjalah, berbuatlah, bertingkahlah ma syi'ta sekehendak kamu lah, terserah kamu lah. Fa innaka mujzan bih, maka sesungguhnya bagi itu pasti ada balasannya. Ini kan kalau bahasa adatnya memang ada berapa? Ayam diabur untuk digali. Kalau kamu keluar silakan, tapi kamu harus ingat setiap perbuatan kamu mujizat, pasti ada balasannya. Balasannya seperti apa? Yang saya seperti buku tadi. Kalau kamu berbuat baik, maka baikmu itu untukmu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat, jahat itu juga balik ke kamu sendiri. Ya. Nanti boleh dicek di Al-Isra ayat 2 nanti boleh dicek. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falah. Nah itu. Mohon maaf kadang-kadang ini sifat manusiawi. Ketika kita sudah berbuat baik kepada orang tersebut, terus orang tersebut berlaku jahat dengan kita, kadang-kadang ada terucap hanya salah ulang-ulang, ya Pak. Nah, maksud saya mulai detik ini ke atas, selanjutnya jangan pernah menyesal pernah berbuat baik. Nah ini kadang-kadang aku manusiawi, lagi kita tolong, lagi kita baiki, kepepet lagi kita utangi misalnya, dan punya kerjaan kita cari kerjaan dan seterusnya. Pokoknya sedang elok lah katanya, sudah berbuat baik, tipunya dibalas. Nah itu manusia. Kadang-kadang kita tersebut dalam diri dari masalah. Nah, ungkapan seperti itu jangan ada lagi. Ingat ayat tadi.
ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu sudah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat, ya jahat kembali ke kamu sendiri. Seandainya tidak dibuktikan oleh Allah di dunia, yakin akan dibuktikan atau dibalas oleh Allah di akhirat. Kadang-kadang akhir zaman ini yang buat teman kita goyang. Rasulnya kok sedang ngelola, katanya dia. Buat baik sudah, ibadah sudah, haji sudah, puasa sudah. Kok hidup aku gini-gini baik. Itu. Ya. Nah, itu kan seolah-olah semacam tidak percaya dengan balasan Allah di akhirat. Ya, kalaupun dibalas oleh Allah di dunia itu bonus, tapi balasan yang pas, yang setimpal ialah nanti di yaumil akhir. Kalau saya beryakin, karena kalau kita mengharapkan semuanya dibalas di dunia, kecewa kita, banyak kali kecewa. Sudah itu ada lagi cerita aulia, cerita para wali. Di setiap sedekah dibayar oleh Allah, dibalas. Sedekah dibalas, sedekah dibalas. Kalau kita senang, misalnya sedekah yang subuh, itu 100.000, zuhur di antara 1 juta misalnya. Kalau kita orang awam bisa senang, tapi ada wali-wali Allah justru menangis. Apa yang menangis? Ya Allah, kenapa semua kebaikan aku dibalas di dunia? Aku ada, aku tidak lagi. Nanti balasannya di akhirat. Orang-orang soleh mikirnya kayak gitu. Nah, beda dengan kita kan, berbuat baik jam 6, jam 7 itu ngarep balasannya. Ya, jadi ini cerita-cerita motivasi. Menangis beliau. Setiap amal baiknya dibalas oleh Allah. Setiap amal baik dibalas oleh Allah. Kalau kita ya senang. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, salasun ujian, wa salasun muhlikat, wa salasun darajat, wa salasun kafarat. Dan sampai waktunya sudah sampai disambung. Salasun ujian. Kata Nabi, hadis Abu Hurairah, salasun ujian. Ada 3 hal yang mengantarkan kita selamat. Wala wa salasun muhlikat. Ada 3 hal yang membawa kita binasa. Wasalasun darajat, ada 3 hal yang bisa menaikkan derajat. Wasalasun kafarah, dan ada 3 hal yang bisa menjadi kafarah, menjadi pelebur dosa kesalahan kita. Kita buka satu-satu. Amal ujian, ada 3 yang bisa membawa kita selamat. Ya, ada 3 hal yang bisa membawa kita selamat. Yang pertama, fakhosyatullah ta'ala sirri wa alaniyah. Fakhosyatullah, apa itu? Takut kepada Allah, khauf, rasa takut kepada Allah. Fi sirri wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan sendiri, wa alaniyah, dan di hadapan orang banyak. Takut kepada Allah fi sirri wa alaniyah, dalam keadaan sendiri, dewean, ada yang nengok, wa alaniyah, dan di depan alaya. Mohon maaf, ini saya dewean, kadang-kadang ada timbul sombongnya gitu ya. Apa? Ketika jadi imam, jamaahnya banyak, suratnya panjang, penyakit gitu. Tengok jamaah banyak, ayatnya dibaca banyak. Ketika jamaahnya ada 3 orang, ayatnya dibaca pendek, penyakit gitu. Iya kan? Saya tidak nyebut siapa-siapa ya. Ini untuk nasihat untuk saya pribadi. Penyakit itu. Sementara di sini disebutkan takwa kepada Allah itu baik dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan halayak. Giliran sholat, apa tadi? Makmumnya banyak, ayat yang dibaca panjang, wiridnya panjang, doanya khusyuk. Ya kan? Pas dewean ekspres. Pokoknya kalau bisa setengah menit selesai. Ya kan? Itu penyakit untuk kita. Sementara kita diajarkan takut kepada Allah itu sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan orang banyak. Istighfar, nangis-nangis, istighosa, saya tidak menyalahkan istighfarnya, tidak. Ya. Apa? Istighosa ramai di alun-alun sedang
juga. Nah, sanggupkah kita dalam keadaan sendiri khusyuknya, penghayatannya seperti di hadapan orang banyak? Sulit ya, kalau dia bawanya cepat udah. Nah, itu. Kalau menggaming, saya menggaming jamaahnya banyak, khusyuk, nah, itu yakin. Nah, itu. Bukan istighfarnya yang salah tidak, tapi hati kita yang perlu kita takutkan. Karena kalau dia tidak usah datang lagi lah, kalau misalkan ya salah lagi 2 kali salah. Itu. Sirran alaniya sama di masjid di hadapan orang ramai kita takwa dan nabi dan seterusnya. Ketika dia bukan saya katakan bahwa bapak itu udah artinya kadang-kadang pas dewan itu hati kita bergejolak kan. Dan dia makan juga dan yang tahu ya. Kemudian mohon maaf kadang-kadang ada di antara kita menganggap Allah itu cuma lagi di masjid. Kayak gini maksud saya, pas di masjid khusyuk ibadahnya, jujur dan seterusnya. Pas sampai katakan pasar, gawe lama balik lagi. Nah, itu maksud saya. Artinya hal-hal seperti itu perlu kita tanyakan. Allah itu ya ada di masjid, ya ada di pasar, ya ada di kantor, ya ada di mana. Jangan kita berpikir masjid rumah Allah, kau nak khusyuk. Saya pernah saya bilang kau nak ceramah masjid pernah kita ceramah ceramah masjid kantor tempat orang kerja. Maksudnya itu kau nak ngakak-ngakak dikit itu tidak apa lah, melihat kalau itu tidak. Artinya pola pikir seperti itu harus kita dadani, harus kita bayangin. Allah itu tidak cuma ada di masjid, di kantor, ada di tempat kerja, ada di mana-mana ya. Iya Pak, kadang-kadang kita disebut betul. Misalnya kita mau mengingatkan kawan, kita pula ditentang. Kawan nak ceramah di masjid ini, ya pernah dengar cerita ya? Sini tempat orang kerja, padahal kita ngajak kepada hal yang benar, ngajak kepada yang baik. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina wal 'adl wal qasdu. Kemudian yang kedua adalah ada bisa menempatkan diri, ya, bisa mengatur, bisa menghemat, ya, fil faqri wal ghina, dalam keadaan fakir miskin, dalam keadaan kaya. Artinya kalau bahasa kita jangan apa-apa, sedang susah ya biasa, sedang lapar ya biasa. Kadang-kadang ya saya pribadi atau kita di antara kita bisa dibaca oleh orang. Katanya kalau lagi lebih banyak langkahnya ringan, lagi banyak langkahnya ringan. Kalau lagi lebih duduk dan diskusi istighfar, baca waqiah dan seterusnya. Nah, maka di sini diajarkan yang bisa menyelamatkan kita itu al-qasdu fil faqri wal ghina, bisa mengatur dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya, dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Ya, biasa ya. Kalau sedang fakir jangan apa-apa, kalau sedang kaya ya jangan apa-apa. Ya standar-standar saja. Ya. Begini logikanya. Misalnya kita sedang banyak masalah, ada cerita sana sini ngeluh. Itu orang yang kita ajak cerita, tidak semuanya simpati dengan kita. Ya. Apakah kita dengan cerita sana sini terus bala bantuan datang misalnya, atau langsung ketemu solusinya? Kalau tidak di tangan orang yang tepat dan keluar. Ya. Dari sekian banyak kawan kita cerita, kawan kita tempat cerita kita tadi, mungkin ada sebagian yang senang apa? Senang kalau kita susah, lantak ada orang itu. Ya, artinya pandai-pandai lah kita mengatakan. Ya, sederhana saja. Lagi susah jadi gitu, lagi senang jadi gitu. Apakah
dia sedang banyak duit atau sedang banyak utang, ya dia sebaik. Kemudian selanjutnya lagi yang ketiga, wal adlu fil ridha wal ghadab, bisa berlaku adil, bisa menempatkan diri ketika dalam keadaan senang atau dalam keadaan ghadab, dalam keadaan marah. Pernah nengok orang yang seketika itu wajahnya bisa berubah? Ada di sini dia marah-marah, ada masalah. Ketika dengan kawan apa tadi CS aja, langsung 180 derajat, balik ramah, balik senang. Pernah? Tidak pernah. Kalau saya pernah. Jadi ketika dia ada di sini, wah, pokoknya karena emosi dan luar biasa. Begitu dia balik badan, langsung berubah drastis, sok ramah dan seterusnya, berasuran lebih baik. Maka di sini diajari yang bisa menyelamatkan kita itu adil, artinya standar. Kalau sedang marah, ya jangan terlalu dinampakkan marah. Kalau sedang senang, ya jangan, ya standar saja. Jangan seperti yang saya bilang tadi, pas mulai ke kiri marah, banyak merah dan seterusnya. Karena dengan orang yang dijengkel tadi, begitu balik badan ketemu orang yang disenangi tadi, atau dia pernah merasa berhutang budi dan seterusnya, punya harapan ditolong dan lain sebagainya, langsung ramah-ramah. Islam tidak mengajarkan demikian. Artinya antara marah dan senang ya standar dalam itu. Kemudian kalau dalam kitab-kitab awal diajari marah itu. Kalau kita emosi dalam berdiri disuruh duduk masih belum bisa reda di bawah baring, belum bisa reda di bawah wudhu, belum bisa reda disuruh sholat, agar marah kita menjadi rendah. Satu lagi, jangan kita mengambil keputusan dalam keadaan marah. Nah, itu gimana sih? Hampir fatal ya. 90% yang kita ambil itu salah karena berdasarkan emosi. Nah, jangan kita mudah cepat mengambil keputusan dalam keadaan. Kemudian selanjutnya, wa ammal muhdikat salasu. Wasalasu muhdikat. Kemudian ada 3 hal yang bisa menyebabkan kita celaka. Apa yang pertama adalah fasyukhun syadid. Kalau dalam bahasa terjemahnya orang yang sangat pelit, itu membawa kebinasaan. Pelit itu ya macam-macam. Bisa tidak mau sedekahin pelit, tidak mau berbagi ilmu ya pelit, tidak mau ngasih nasihat orang lain ya pelit itu namanya. Yang maka dalam surah Al-Asr kan disebutkan innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua orang itu rugi kecuali 1 orang beriman, 2 orang beramal baik. Beramal baik kan luas maknanya, bisa ngasih pertolongan, bisa ngasih sedekah, bisa ngasih pokoknya sifatnya baik lah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa itu? Saling memberi wasiat, saling memberi nasihat untuk kebenaran dan kesabaran. Akhir zaman ini sabar itu sudah warga beda lagi. Kita tengoklah di jalan raya, tengok itu contoh paling mudah. Yang lulus tidak ngasih kesempatan, ya kan? Yang keluar dari gang, iya benar. Yang keluar dari gang, iya udah mau mikir lagi. Maksudnya udah mau mulai lagi. Iya, kelonong. Kita saksikan lah. Itu contohnya dalam kehidupan saya. Yang lain mau ngasih kesempatan, padahal depan orang mau masuk dari gang. Yang dari gang udah mau mulai lagi, dianggapnya kosong. Nanti begitu kejadian baru saling mencari
benar. Salah kamu salah tahu. Itu kita saksikan dari saya. Apa namanya ya? Bukan saya orang yang meletakkan lintas darah. Kita tengok dalam contoh real sebetulnya ada misalnya latau sempit jalan latau lingkungan nyelip di guru, ya kan? Tadi rasa sahabat itu tipis kan? Ya, gitu. Semuanya cepat, semuanya nak dihormati, semuanya nak digerti. Sementara di sisi lain, ya sama. Itu. Kemudian, fasuhun syadid. Jadi rasa bakhil itu menghancurkan kita. Jadi tidak ada ceritanya, tidak ada sejarahnya orang pelit sukses. Nanti boleh di apa? Kita sekarang enak terusin. Tidak. Akibat pelit dia langsung jadi kaya. Rasanya tidak ketemu kan? Akibat dia apa namanya tidak pernah berbagi jadi sukses dan seterusnya. Kemudian selanjutnya lagi yang bisa menghancurkan kita adalah wahawa muttaba. Apa itu? Orang yang mengikuti hawa nafsu. Itu bisa menghancurkan. Mengikuti hawa nafsu ini ya banyak ragam. Bisa nafsu dalam artian nafsu syahwat. Orang yang tidak bisa kontrol syahwat. Biasa. Berapa banyak? Mohon maaf, orang-orang top, orang-orang hebat yang hancur karena nafsu syahwat. Main perempuan gitu. Nah, untuk bilang kalau perempuan bisa begini, akibat tidak bisa mengatur, mengendalikan nafsu. Bahwa utama bisa juga kita artikan sebagai orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, misalnya pengen jadi yang kalau bahasa kita pengen jadi penguasa misalnya, menghalalkan segala bencana. Bahasa cerita yang tinggi bilang RT, RW, apalagi lurah, adu dan seterusnya, pengen jadi pimpinan, ya kan? Pengen jadi ketua masjid. Walaupun ngurus masjid dia bagus, tapi ambisi untuk jadi ketua dan seterusnya itu kan muttaba hawa. Ya, hawa muttaba, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu. Belum lagi misalnya dalam segi harta, punya satu pilih dua, punya dua pilih tiga, punya tiga pilih empat dan seterusnya. Nah, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu biasanya nanti di ujung tergelincir. Orang yang pandai kalau sekitar orang yang lincah kan, orang yang pandai niti nanti tergelincir di titian diri, tergelincir di ucapannya sendiri. Apa saya pribadi yang tahu juga ya, saya ngomong kayak gini kan, niat walaupun niat kita baik dan seterusnya, aku berlindung kepada Allah. Apa namanya tergelincir lah ucapannya sendiri. Apapun profesi, pedagang tergelincir dalam masalah perdagangnya sendiri, jabatan tergelincir di jabatannya sendiri. Tidak ada yang menjerumuskan, terjebak dalam profesi sendiri. Nah, itu akibat apa? Akibat mengikuti hawa nafsu. Itu nafsu untuk jadi pimpinan, nafsu untuk jadi yang nomor satu, nafsu untuk bisa naik pangkat dan seterusnya. Kalau misalnya kita berdagang yang nafsu nak menguasai konsumen, pelanggan dan seterusnya. Apakah kita tidak boleh mengembangkan usaha, menaikkan market dan seterusnya? Ya tentu boleh, asal dalam cara yang hak, dengan cara yang benar. Jadi kan agama ini kan mengajarkan kita untuk apa bahasa kita bisa memilah ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Bahkan dalam usul hamidiyah, karena saya juga belajar tahu di usul hamidiyah itu seperti ini penjelasannya. Bapak boleh percaya boleh tidak, tapi keterangan ulama seperti ini. Misalnya di usia 40 atau 50 tahun
kita boleh pilih cara kanan atau cara kiri. Kata apa namanya di usul di kitab usul Hamidiyah itu, kita boleh pilih cara kanan cara kiri. Artinya apa? Kita sudah ditentukan oleh Allah di umur 50 itu kaya raya. Mohon maaf ya, yang umurnya lebih dari contoh lah ya, mau 60 70 silakan. Misalnya seseorang ditakdirkan oleh Allah di umur 50 kaya raya, kamu boleh pilih cara kiri, boleh pilih cara kanan. Apa maksudnya? Bahwasanya kita sudah ditetapkan oleh Allah di umur ke-50 tahun itu kita sukses. Kita pakai cara kanan, jujur, tekun, ulet dan seterusnya. Pada titik umur yang ditentukan oleh Allah 50 tahun kita sukses. Terus kita pilih cara kiri, orang yang tidak sabar. Tadi mengikuti yang maksud tadi dengan cara meloloi, cara ngerok, cara nipu, cara menjilat, apalagi mau bilang apa kan itu, ambil pesugihan dan seterusnya, misalnya. Nanti di titik 50 ya kayak gitu. Nah, dalam hal itu sama seperti itu menjelaskan. Jadi tak hanya kita lah. Jadi sama dengan itu tadi. Misalnya contoh saya ganti contohnya. Nah, misalnya si fulan ini berjodoh dengan si fulana, dengan perempuan yang berjodoh. Boleh pilih cara kiri, boleh pilih cara kanan. Seandainya si fulana perempuan itu sudah pasti jodoh seseorang, udah kan sudah punya istri cuma jodoh seseorang tersebut, dia pilih cara kanan. Apa itu? Dengan cara yang benar. Artinya mendekatkan diri pada Allah, minta kebaikan dan seterusnya, taat dan seterusnya. Ya ketemu di umur sekian. Pakai cara kiri. Apa? Kalau misalnya PDKT, ada lagi yang cara yang lebih ekstrim ini. Kayak pelet dan seterusnya misalnya. Nanti di titik umur sekian ya ketemu. Gitu. Jadi tinggal keimanan kita. Bahwasanya segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi boleh pilih cara kiri, boleh pilih cara kanan. Misalnya kalau kita pakai contoh yang ekstrim lagi, di tahun sekian jadi bupati atau jadi gubernur misalnya, pakai cara kiri atau cara kanan. Tapi kan kita harus tahu bahwasanya itu sudah ditakdirkan ditentukan oleh Allah. Hanya saja karena kita tidak sabar pakai cara yang kanan, akhirnya pilih cara kiri. Nah, itu. Kemudian dilanjutkan. Wa ijabul mar'i bi nafsi. Jadi 3 yang membuat kita hancur. 1, sangat pelit dalam segala hal. 2, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga adalah i'jabul mar'i bi nafsi, mengagumi kehebatan dirinya sendiri. Nah, itu kagum dengan dirinya sendiri. Apa pada istilah ujub, ya, ujub, kagum dengan diri sendiri. Itu yang buat kita muncul, merasa paling hebat, merasa paling top dan seterusnya. Orang dengan belajar, nah itu apalah yang disebut itu keitulah. Ada lagi lah penyakit pemateri manusia ini, ya. Apa penyakitnya? Kalau orang sering ngomong tuh biasanya malas dengar. Orang yang sering ngomong biasanya malas dengar. Ngeri, alhamdulillah min. Kita boleh dulu para ujub, bangga. Nah itulah yang membinasakan kita sendiri, dan mau lagi dengar nasihat orang, dan mau lagi belajar. Kita tidak tahu ilmu itu bisa datang dari mana saja. Kadang-kadang kita dapat hikmah dalam pelajaran, bisa jadi dari anak kecil, bisa jadi mungkin mohon maaf orang yang strata sosialnya di bawah kita, mengajari secara tidak langsung. Sampai kita kan kalau kita tengok itu yang ini kan apa namanya, untuk tafsir merupakan orang mau pergi ke sawah naik sepeda, yang tidak lulus SD naik sepeda jadi lebih pergi ke sawah, yang hobi pesepeda ada yang S1, S2, S3, ada yang motor naik sepeda menuju jalan.
sosial media. Jadi yang orang pendidikan tinggi, gaya berkendaranya seperti orang yang tidak lulus sekolah, yang sekolahnya tidak lulus SD malah dia tapi tahu mana jalurnya, tidak ganggu orang lain. Nah itu kan memberi pelajaran bagi kita. Ternyata status sosial itu tidak menjamin apa yang diperbuat itu selalu benar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang waktunya sudah hampir masuk isya. Jadi saya ulang dari atas, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita. 1, takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan di tengah orang banyak. Yang kedua, kita bisa mengatur meskipun dalam keadaan lapar, meskipun dalam keadaan fakir. Yang ketiga, kita punya rasa yang adil, artinya ya sadar-sadar saja, meskipun dalam keadaan marah atau dalam keadaan senang. Jangan amat dengan orang yang kita butuhkan, kita merundukkan diri dan seterusnya. Kemudian selanjutnya lagi adalah apa tadi? Yang 3 yang bisa menghancurkan kita. 1, punya sifat sangat pelit. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, kita kagum dengan diri kita sendiri. Itu bisa menghancurkan kita. Saya ulangi sekali lagi, yang terakhir tadi, jangan pernah menyesal pernah berbuat baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falah. Meskipun orang yang tidak baik jangan ada. Kalau orang nyesal pasti nanti dibalas oleh Allah. Mudah-mudahan kita sekalian diberi kebaikan oleh Allah, bisa terus menambah kebajikan kita kapanpun dimanapun. Ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.